Bayangkan memasuki rumah yang langsung terasa damai, hangat, dan sangat rapi, tanpa tanda-tanda pembersihan yang sibuk. Seolah-olah ruangan itu merawat dirinya sendiri. Tapi inilah faktanya. Lansia dengan rumah bersih tidak bergantung pada berjam-jam membersihkan atau merapikan. Sebaliknya, mereka mengikuti 6 kebiasaan sederhana sehari-hari yang menjaga rumah mereka tetap segar dan menarik dengan usaha minimal. Bagaimana jika saya bilang kebiasaan ini juga bisa mengubah ruang hidup Anda? Ikuti saya untuk mengungkap kebiasaan rahasia yang membuat perbedaan besar. Jika Anda belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Jangan pernah meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Salah satu cara termudah dan paling efektif untuk menjaga rumah tetap rapi adalah kebiasaan yang sederhana namun kuat. Jangan pernah meninggalkan ruangan dengan tangan kosong. Kebiasaan ini mungkin terdengar terlalu dasar untuk berhasil, tapi ini benar-benar efektif mencegah kekacauan menumpuk. Triknya adalah selalu membawa sesuatu saat meninggalkan ruangan, entah itu cangkir kopi yang terlantar, selembar surat, atau barang yang tertinggal. Banyak orang mengabaikan kekacauan kecil ini, tapi seiring waktu, itu bisa menumpuk dan menjadi tugas pembersihan yang lebih besar. Lansia, khususnya yang menjaga rumah rapi, sering mengikuti aturan ini sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Bayangkan Anda duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat atau membaca majalah. Saat selesai, alih-alih meninggalkan cangkir kosong atau majalah di tempat, Anda membawanya pergi. Entah ke dapur untuk meletakkan cangkir di wastafel atau mengembalikan majalah ke tempatnya. Tindakan kecil ini memastikan tidak ada yang mengacaukannya. Mungkin terlihat sepele, tapi ini membantu menjaga keteraturan di rumah dan mencegah tumpukan kekacauan yang nanti butuh sesi pembersihan besar. Ambil contoh Ani, misalnya. Di usia 72 tahun, dia menjaga rumahnya tetap bersih dan mengaitkan kesuksesannya pada kebiasaan sederhana ini. Saat ditanya bagaimana dia menjaga semuanya teratur, dia menjelaskan, "Saya simpan barang saat berjalan." Daripada menunggu kekacauan menumpuk sepanjang hari, dia menangani tugas kecil saat muncul. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan pembersihan besar nanti dan menciptakan rasa kendali atas ruang hidupnya. Dengan menjadikan merapikan sebagai bagian rutin, Ani menghindari kewalahan dengan tugas besar. Kebiasaan mudah ini bisa membuat perubahan besar dalam menjaga rumah yang rapi dan teratur. 2. Ikuti aturan 2 menit. Kebiasaan sederhana tapi kuat lainnya untuk menjaga rumah rapi adalah aturan 2 menit. Lansia dengan rumah yang selalu bersih paham bahwa tugas kecil, jika ditangani segera, bisa mencegah kekacauan besar nanti. Aturan 2 menit persis seperti namanya. Jika sebuah tugas memakan waktu 2 menit atau kurang, lakukan segera. Pendekatan ini memastikan tugas kecil tidak menumpuk dan membebani Anda nanti. Misalnya, Anda pulang dan meletakkan jaket di kursi alih-alih menggantungnya. Awalnya, ini mungkin tampak kecil dan tidak penting. Namun, seiring waktu, tugas kecil lain menumpuk. Sepatu tertinggal di depan pintu, surat yang belum dibuka mulai menumpuk di meja, dan piring mulai bertumpuk di wastafel. Akhirnya, semua tugas kecil ini membesar menjadi kekacauan yang membuat rumah terasa berantakan dan tidak teratur. Tapi lansia yang mengikuti aturan 2 menit menangani tugas ini segera. Menggantung jaket hanya butuh beberapa detik, membuang surat sampah kurang dari semenit, dan mengelap wastafel kamar mandi setelah menyikat gigi hanya butuh beberapa menit. Tindakan proaktif sederhana ini memastikan kekacauan tidak pernah menumpuk. Ambil contoh Budi, pria berusia 75 tahun yang sepertinya tidak punya kekacauan di rumahnya. Saat ditanya tentang kebiasaan bersihnya, dia bilang, "Saya tidak biarkan barang menumpuk." Budi membilas piring setelah makan, mengelap permukaan begitu melihat debu, dan menangani kekacauan kecil saat muncul. Kebiasaan ini menjaga rumahnya teratur tanpa perlu sesi pembersihan mendalam. Keindahan aturan 2 menit adalah menghilangkan beban mental dari tugas yang belum selesai, memungkinkan Anda menjaga kejernihan dan rumah yang teratur dengan usaha minimal. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, Anda bisa mencegah kekacauan menguasai rumah, membuat kebersihan terasa mudah. 3. Setel ulang rumah sebelum tidur. Lansia dengan rumah bersih tahu rahasia memulai hari dengan baik. Mereka mempraktikkan kebiasaan sederhana menyetel ulang rumah sebelum tidur. Ini bukan tentang pembersihan mendalam, melainkan mengambil beberapa menit untuk merapikan, memastikan Anda bangun di ruang yang tenang dan teratur. Kuncinya adalah konsistensi,
memastikan kekacauan kecil tidak menumpuk dan membebani Anda di pagi hari. Bayangkan perbedaan antara bangun dengan dapur dan ruang tamu yang bersih serta bebas kekacauan, dibandingkan dengan bangun menghadapi piring kotor, kertas berserakan, dan kekacauan dari hari sebelumnya. Kontrasnya mencolok. Ruang yang rapi menciptakan suasana damai untuk hari ke depan, sementara lingkungan berantakan bisa langsung menyebabkan stres dan perasaan tertinggal sebelum hari dimulai. Penyetelan cepat sebelum tidur membantu memastikan ruang yang Anda bangun menyegarkan, bukan kacau. Ambil contoh citra, misalnya, wanita berusia 68 tahun yang bersumpah pada ritual malamnya. Sebelum tidur, dia berjalan melalui rumahnya, merapikan sepanjang jalan. Dia menata bantal, menyimpan barang yang tercecer, dan memastikan wastafel kosong. Saat bangun, semuanya sudah rapi, dan dia memulai hari dengan tenang dan teratur. Tugas kecil ini, yang hanya butuh 5 hingga 10 menit, punya dampak besar pada paginya. Kuncinya bukan mengejar kesempurnaan. Ini tentang menyiapkan diri untuk hari esok yang damai. Dengan mengadopsi kebiasaan menyetel ulang ruang setiap malam, Anda akan menghilangkan stres bangun di rumah berantakan dan menciptakan nada positif untuk hari Anda. Ini adalah rutinitas sederhana namun efektif yang membantu menjaga rumah bersih dan teratur tanpa merasa kewalahan oleh tugas. Penyetelan cepat sebelum tidur adalah semua yang dibutuhkan untuk memulai setiap hari dengan perasaan segar dan siap menghadapi apapun yang datang. 4. Jaga ruang yang paling sering digunakan bebas dari kekacauan. Meski menjaga rumah bersih itu penting, lansia dengan rumah bersih tahu bahwa tidak setiap bagian rumah harus sempurna sepanjang waktu. Alih-alih stres tentang setiap detail, mereka fokus menjaga ruang yang paling sering digunakan, area seperti dapur, pintu masuk, dan ruang tamu. Area kunci ini berperan besar dalam menentukan suasana keseluruhan rumah. Pikirkan, saat memasuki rumah, tempat pertama yang menarik perhatian biasanya adalah meja dapur, ruang tamu, dan jalur utama. Jika area ini rapi dan teratur, seluruh rumah terasa lebih bersih, meski ada sedikit kekacauan di tempat lain. Pendekatan ini adalah mengapa lansia yang menjaga rumah bersih tidak khawatir mengatur setiap laci atau menggosok setiap sudut. Mereka mengutamakan menjaga area yang paling sering digunakan terkendali, memastikan ruang yang paling sering Anda gunakan selalu terlihat rapi. Ambil contoh Dewi, wanita berusia 74 tahun, sebagai contoh. Dia cepat menunjukkan bahwa dia tidak mengejar kesempurnaan di setiap sudut rumahnya. Sebaliknya, dia fokus mengelap meja dapur, membersihkan permukaan di ruang tamu, dan menjaga jalur utama bebas dari kekacauan. Dengan melakukan ini, dia menciptakan rasa tertib seketika. Bagian lain rumah mungkin punya sedikit kekacauan, tapi area kunci tetap bersih dan ramah. Kebiasaan sederhana ini membantunya merasa rumahnya selalu dalam kondisi baik dan memungkinkannya menikmati ruang yang digunakan setiap hari tanpa merasa kewalahan oleh perapian terus-menerus. Fokus menjaga ruang yang paling sering digunakan bebas dari kekacauan adalah strategi langsung namun efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan teratur. Dengan menjaga area sibuk ini, Anda bisa membuat rumah terasa tertib tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu membersihkan setiap ruangan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 5. Terapkan perawatan harian, bukan pembersihan mendalam. Daripada mengandalkan sesi pembersihan mendalam yang melelahkan di akhir pekan, lansia dengan rumah yang selalu bersih menerapkan praktik perawatan harian. Pendekatan ini berpusat pada kebiasaan kecil rutin yang menjaga rumah tetap rapi dan mencegah kekacauan menumpuk sejak awal. Dengan fokus pada perawatan harian, menjaga ruang bersih menjadi lebih mudah, menghindari stres dan ketegangan fisik dari sesi pembersihan panjang nanti. Kuncinya adalah mengatasi tugas kecil secara rutin, yang secara kolektif memastikan rumah tetap dalam kondisi baik dengan usaha minimal. Misalnya, lansia mungkin menghabiskan beberapa menit setiap hari mengelap permukaan dapur setelah makan, melipat cucian segera setelah keluar dari pengering, atau menyapu lantai setiap malam. Tindakan kecil dan konsisten ini membantu menjaga rumah tetap terkendali, dan tidak membutuhkan jam kerja keras atau usaha berlebihan. Mengelap meja dapur setelah memasak memastikan remah atau tumpahan tidak menumpuk, membuat pembersihan di masa depan jauh lebih mudah. Melipat cucian segera setelah keluar dari pengering mencegah tumpukan baju yang menciptakan kekacauan tak perlu. Menyapu lantai setiap hari menjaga debu dan kotoran terkendali, sehingga rumah tetap segar tanpa perlu sesi penyedotan debu setiap beberapa hari.
Ambil contoh Eka, misalnya, wanita berusia 68 tahun yang menjadikan perawatan harian sebagai bagian alami dari rutinitas malamnya. Dia menyisihkan hanya 15 menit setiap malam untuk merapikan rumahnya. Selama waktu ini, dia menyimpan piring, menata bantal di sofa, dan menyapu lantai. Tugas cepat ini hanya memakan beberapa menit masing-masing, tapi mencegah kekacauan besar menumpuk, membuat rumahnya selalu bersih dan teratur. Dengan menyisihkan sedikit waktu setiap hari, Eka menghindari tugas pembersihan mendalam yang sering menjadi melelahkan secara fisik dan mental jika ditunda hingga akhir pekan. Pendekatan perawatan harian ini memberi lansia lebih banyak kendali atas lingkungan mereka, memungkinkan mereka menjaga ruang yang bebas kekacauan dan damai tanpa merasa kewalahan oleh tugas. Karena pembersihan dipecah menjadi tugas yang mudah dikelola, tidak perlu menghabiskan jam menggosok setiap sudut rumah. Sebaliknya, usaha kecil setiap hari mencegah kotoran dan kekacauan menumpuk, menciptakan ruang hidup yang harmonis. Rasa perawatan berkelanjutan ini tidak hanya berkontribusi pada lingkungan yang lebih rapi tetapi juga memberikan ketenangan mental, mengetahui bahwa rumah selalu dalam kondisi baik. Perawatan harian memungkinkan ritme pembersihan yang stabil, membuatnya terasa kurang seperti beban dan lebih seperti kebiasaan alami yang mudah dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, menerapkan perawatan harian memungkinkan lansia menjaga rumah mereka terlihat bagus dengan usaha minimal. Daripada menghadapi sesi pembersihan yang melelahkan, mereka bisa menikmati pendekatan yang stabil dan mudah dikelola untuk kebersihan yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Ini adalah strategi jangka panjang yang efektif yang mempromosikan kebersihan dan kesejahteraan mental, menciptakan ruang yang terasa teratur, nyaman, dan damai setiap hari. Dengan mendedikasikan sedikit waktu setiap hari untuk merawat rumah, lansia memastikan ruang hidup mereka tetap ramah, bebas kekacauan, dan mudah dikelola tanpa perlu sesi pembersihan mendalam yang ekstensif. 6. Libatkan seluruh anggota rumah tangga. Rumah yang bersih bukan hanya hasil usaha satu orang. Ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan semua orang di rumah tangga. Lansia dengan rumah bersih sering menyadari bahwa menjaga ruang rapi bukan tugas yang hanya dilakukan satu orang, melainkan tanggung jawab bersama yang mencakup anggota keluarga atau siapapun yang tinggal bersama mereka. Ketika semua ikut membantu, beban menjadi jauh lebih ringan, dan rumah tetap bersih secara konsisten. Dengan melibatkan seluruh rumah tangga dalam perawatan harian, beban tersebar, memastikan tidak ada satu orang yang merasa kewalahan. Ambil contoh Fajar, misalnya, pria berusia 75 tahun yang tinggal bersama istri dan anak-anak dewasa. Setiap malam, keluarga memiliki ritual pembersihan yang memakan waktu sekitar 10 menit. Selama waktu ini, setiap anggota keluarga berkontribusi dengan caranya. Ada yang menyimpan barang yang tercecer, yang lain mengelap permukaan, dan beberapa bekerja sama mengatur ruang tamu. Tanggung jawab bersama ini membantu menjaga keteraturan dan kebersihan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan keluarga dan kebanggaan atas rumah mereka. Dengan menjadikan pembersihan sebagai usaha tim, semua merasa terlibat dalam menjaga rumah dalam kondisi baik, dan tidak ada satu orang yang harus menangani semua pekerjaan sendirian. Ketika semua di rumah terlibat dalam menjaga kebersihan, tugas itu tidak terasa seperti beban atau pekerjaan berat. Sebaliknya, itu menjadi bagian alami dari rutinitas keluarga, dan semua mengambil peran dalam kebersihan rumah. Pendekatan bersama ini memupuk rasa kerjasama tim dan kolaborasi, menciptakan suasana di mana semua merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan ruang hidup. Selain itu, ini membuat rumah menjadi tempat yang lebih menyenangkan bagi semua. Kate Huxley, seorang anak berusia 10 tahun, membantu menyapu lantai setiap malam sebelum tidur sebagai bagian dari rutinitas keluarga. Ketika lingkungan tertata dan terjaga baik, itu mempromosikan rasa damai dan nyaman, dan semua bisa menghargai usaha yang dilakukan untuk menjadikan ruang itu ramah. Rutinitas pembersihan kolaboratif ini tidak hanya menjaga rumah rapi, tetapi juga membantu membangun ikatan keluarga yang lebih kuat. Ini menawarkan kesempatan bagi keluarga untuk menghabiskan beberapa menit bersama setiap hari, bekerja menuju tujuan bersama. Daripada merasa seperti tugas yang berat, menjaga rumah bersih menjadi sesuatu yang dilakukan bersama, membuatnya lebih mudah dan menyenangkan. Ini juga mengajarkan tanggung jawab dan kerjasama, terutama untuk anggota keluarga yang lebih muda, menanamkan pentingnya berkontribusi pada perawatan ruang bersama. Pada akhirnya, melibatkan seluruh rumah tangga dalam pembersihan menciptakan lingkungan hidup yang harmonis di mana semua merasa bangga dan memiliki, menjadikan rumah tempat yang lebih menyenangkan untuk semua. Jadi,
Apa yang kita pelajari hari ini tentang menjaga rumah yang bersih dan rapi? Dari kebiasaan sederhana seperti tidak meninggalkan ruangan dengan tangan kosong, hingga menerapkan perawatan harian dan melibatkan semua di rumah tangga. Praktik kecil namun berdampak ini bisa membuat perubahan besar dalam cara kita mengelola ruang. Ini tentang menciptakan rutinitas yang mudah diikuti dan memastikan merapikan tidak terasa seperti tugas besar. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari hari ini yang akan Anda terapkan dalam hidup? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan jangan lupa bagikan serta langganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak tips dan konten bermanfaat. Terima kasih telah menonton.